wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kembali lagi, hari ini kita belajar tematik, tema 3, subtema 2, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum memulai belajar, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Di sini ada sebuah teks, tapi sebelum kita ke teks ini, Ibu akan memberitahukan ke kalian bahwa salah satu tempat hidup hewan dan tumbuhan dengan bebas adalah di hutan. Hutan adalah kawasan yang banyak ditumbuhi oleh pepohonan. Hutan merupakan ekosistem yang banyak ditempati oleh hewan. Nah, jika banyak diburu oleh manusia, maka jumlah hewan akan semakin sedikit. Perburuan liar yang dilakukan oleh manusia terhadap hewan dapat mengakibatkan kepunahan hewan. Mari kita hentikan perburuan liar ya. Sekarang kita lanjut ke teks yang ada di depan layar kalian. Kita baca dulu teksnya tentang menghentikan perburuan liar. Beberapa tahun belakangan ini, pemerintah gencar mengadakan operasi penjagaan hutan. Saat ini diketahui bahwa jumlah hewan liar yang ada di hutan Indonesia semakin berkurang. Jumlah hewan yang terus berkurang tersebut sangat mengkhawatirkan. Hal ini bisa mengakibatkan punahnya hewan-hewan liar yang ada di Indonesia. Selain mengadakan operasi penjagaan hutan, pemerintah juga gencar mengadakan penangkaran hewan yang dianggap langka. Tujuannya agar hewan tersebut dapat diselamatkan dari perburuan liar dan dapat berkembang biak lagi dengan baik. Peran pemerintah yang besar terhadap kelangsungan hewan liar harus kita dukung. Salah satu upayanya yaitu adalah dengan menghentikan perburuan liar. Dengan menghentikan perburuan liar, maka kehidupan hewan liar dapat berlangsung terus. Hal ini akan mencegah kepunahan dan kelangkaan hewan liar. Mari kita hentikan perburuan liar untuk pelestarian satwa di Indonesia. Dari teks ini, kita dapat simpulkan bahwa kewajiban kita sebagai manusia adalah menghentikan perburuan liar, yaitu dengan cara menjaga hutan, lalu juga melestarikan hewan yang akan punah. Nah, kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita, maka hewan-hewan yang terancam punah populasinya tetap ada di Indonesia. Selanjutnya, mengapa ya manusia suka sekali berburu liar? Nah, di sini ada beberapa alasan manusia melakukan perburuan liar. Yang pertama, yaitu harga hewan yang diburu sangat tinggi. Yang kedua, hewan yang diburu dapat dijadikan aksesoris dan pakaian. Contohnya seperti burung cendrawasih. Nah, bulu burung cendrawasih ini biasanya dipakai sebagai aksesoris, yaitu digunakan sebagai topi. Selain burung cendrawasih, ada juga seperti gading gajah. Nah, gading gajah ini biasanya bisa dijadikan hiasan rumah
atau pajangan. Selain itu, alasan manusia melakukan perburuan liar juga karena beberapa manusia memiliki hobi berburu. Selanjutnya, alasannya karena ada mitos-mitos di kalangan masyarakat yang terus berkembang terkait penggunaan kulit dan bagian atau organ tubuh dari satwa yang dilindungi dengan alasan kesehatan, jaga badan, jimat, atau menambah kepercayaan diri. Contohnya yaitu jika seseorang memakai pakaian atau memakai aksesoris dari kulit buaya atau harimau, maka akan menambah kepercayaan diri pada pemakainya. Selain itu, ada lagi jula pada bajak bisa berfungsi sebagai anti racun. Nah, karena alasan-alasan tersebut, maka perburuan liar sangat banyak dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat yang baik, harus jika kita melihat perburuan liar. Contohnya, misal ada beberapa orang yang menjual hewan-hewan liar untuk dijadikan baju. Nah, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat, boleh melaporkan perbuatan tersebut ke pihak yang berwajib. Selanjutnya, tahukah kamu bahwa setiap hewan mempunyai tempat hidup yang berbeda-beda? Makanan mereka pun bermacam-macam dan berbeda-beda. Setiap hewan mempunyai karakteristik atau ciri-ciri. Bentuk tubuh mereka juga berbeda-beda. Contohnya, sapi, kambing, kelinci, kucing, ayam, burung, ikan, semuanya mempunyai ciri khas bentuk berbeda-beda. Kemudian ada tugas yang harus kalian kerjakan, yaitu di halaman 95. Di situ ada beberapa gambar hewan. Tugas kalian adalah menuliskan ciri-ciri tempat hidup hewan tersebut. Contohnya misalnya di situ kambing. Kambing, ciri-ciri tempat hidupnya seperti apa? Apakah di air atau di darat? Lalu kalau misalnya di air atau di air laut atau di sungai, kalau misalnya memang dia di darat, seperti apa tempatnya? Ditulis ya. Kalau kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya, foto tugas kalian kemudian upload di Google Classroom. Nah, selain itu, ada lagi hewan yang ditentukan oleh kondisi alam. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya adalah kondisi alam yang berbeda-beda dapat mempengaruhi kehidupan hewan yang hidup di wilayah tersebut. Contohnya adalah di sini ada hewan bunglon. Nah, ciri-ciri bunglon yaitu dapat mengubah warna sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika si bunglon ini berada di atas daun, maka kulitnya akan berubah berwarna hijau. Ketika bunglon ini ada di batang pohon yang berwarna coklat, maka kulitnya juga bisa berubah menjadi warna coklat. Selain itu, bunglon juga mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Nah, untuk apa perubahan kulit pada bunglon ini? Nah, perubahan kulit yang ada di bunglon ini fungsinya adalah untuk melindungi diri. Selanjutnya ada binatang kelelawar. Binatang kelelawar hidup di tempat yang gelap.
misalnya di atap rumah atau di gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan nokturnal. Kenapa disebut hewan nokturnal? Karena kelelawar melakukan kegiatan di malam hari, sedangkan siang hari mereka menggunakannya untuk tidur. Selain itu, kelelawar ada dua jenis. Yang pertama ada kelelawar pemakan buah, dan yang kedua adalah kelelawar pemakan serangga. Binatang selanjutnya yaitu katak. Katak dapat hidup di dua tempat, yaitu air dan darat. Katak bergerak dengan cara melompat dan juga pandai berenang. Kaki belakang katak lebih panjang dari kaki depan yang bertujuan untuk memudahkan katak melompat. Lidah katak juga berukuran panjang sama seperti bunglon. Fungsi dari lidah panjangnya katak ini untuk memudahkan katak dalam menangkap mangsanya. Tahukah kalian bahwa hewan-hewan yang tadi kita pelajari itu termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Contohnya seperti ayam. Ayam bisa kita gunakan dagingnya, telurnya, seperti itu. Baiklah. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.